Itu menjadi acuan KPU, Bawaslu, kemudian partai politik, kemudian calon, pemilih dan sebagainya, itu menjadi kemudian pemungutan suaranya sampai ke detail-detailnya udah diatur dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017. Nah, memang di dalam undang-undang itu, eh, dalam Undang-Undang 240, tugas dari Bawaslu, ini mohon maaf kalau saya salah ya, tolong dikoreksi, bahwasanya berkampanye atau berpolitik di akademi, di rumah ibadah, di rumah sakit itu dilarang, terutama di publik dilarang. Nah, akan tetapi ini ada putusan dari MK yang terbaru. Ini saya bacakan ya. Putusan dari MK itu nomor putusan itu adalah 65 garing PUU Strip nomor bulan 11 2003 tentang kampanye di tempat pendidikan. Hasim, Ketua KPU RI, telah menerbitkan peraturan KPU nomor 15 tahun 2003 tentang kampanye. Jadi di sana bahwasanya boleh berkampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah dengan syarat adanya izin oleh penanggung jawab tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Jadi dalam hal ini berkampanye di lingkup pendidikan, dalam hal ini kampus, karena kalau SMA nah mungkin dia bukan pemilih ya, belum 17 tahun. Jadi kampus boleh asal diisikan oleh penanggung jawab siapa? Rektor dan wakil rektor. Itu perubahan peraturan yang terbaru dari putusan MK. Jadi banyak kita yang tidak tahu atas putusan ini karena memang waktunya mepet dan sosialisasinya juga kurang. Hanya orang-orang tertentu aja yang tahu, sehingga timbul stigma. Di kampus tak boleh berpolitik, di kampus tidak boleh berkampanye dan sebagainya. Inilah stigma tadi. Dia punya syarat, boleh asal diizinkan oleh penanggung jawab. Tergantung dari si calon atau sebagainya. Kalau dia bisa mendekat, minta izin kepada penanggung jawab pendidikan itu sendiri dalam hal ini kampus, ya silakan, asal tidak mengganggu proses belajar. Jadi saya juga teringat tuh Bang, teringat kata Bung Rocky itu kalau dia ngomong ide dan gagasan tumbuh di dalam kampus. Nah, jadi Bung Rocky itu setuju sebenarnya. Kalau ada mahasiswa berpolitik di kampus, tetapi berkampanye tidak Bang. Nah, berkampanye tidak. Jadi pendapat kamu gimana tuh terkait kampanye tadi? Karena kalau ide dan gagasan mahasiswa tuh boleh berpolitik sebenarnya, boleh silakan berpolitik karena kita kayak perebutan BEM, presiden mahasiswa sekalipun kita berpolitik. Bahkan dari lahir pun kita sudah berpolitik, saya pikir kita nggak bisa lepas. Tetapi ada beberapa memang kurang sepakat bahwasanya ada kampanye di kampus. Itu bagaimana tanggapan kira-kira? Nah, yang namanya kita di dunia hukum ini kan pendapat itu tidak ada yang salah, asal ada dasar hukumnya. Nah, memang berpolitik itu tidak ada salah. Jangan kita di kampus, dari lahir kita udah berpolitik. Apa politik baik? Nangis ya. Nangis. Jadi tujuannya apa? Supaya tahu Mendapatkan sesuatu ya. supaya dia mendapat Ya, sesuatu. mendapat sesuatu. Ibunya datang, nyusui teteknya. Mau maaf ya. Ya, betul. Ya. Nah, jadi politik itu udah ada sebenarnya. Nah, cuma dalam hal ini kita bicaranya kampanye. Kampanye tentu ada namanya APK, alat peraga kampanye. Nah, itu yang sebelumnya di Undang-Undang Nomor 7 2017 itu dilarang. Tapi dengan ada putusan MK tadi, nomor 65 tadi, akhirnya si Ketua KPU RI, Bapak Hasim, membuat peraturan KPU tentang hal itu. Dengan tanda kutip, ada izin dari penanggung jawab. Sama seperti
kasus usia yang capres dan cawapres itu di pasal 169 huruf Q bahwasanya berusia minimal 40 tahun. Nah, itu atas dasar ajukan gugatan uji materi dari seorang mahasiswa ya Surakarta, namanya Saya lupa juga. Sabitgu, Ya. saya lupa namanya, Dari daerah Solo juga itu kalau nggak daerah salah. Ya, Surakarta, betul, betul. bahwasanya dia meminta uji material pasal 169 huruf Q tadi berusia minimal 40 tahun dan berpengalaman sebagai kepala daerah baik provinsi maupun kota madya kabupaten. Nah, kemudian MK membuat amar putusan nomor dari gugatannya nomor 90 tadi baru-baru ini yang isi 17 kalau nggak salah. nomor 90 90. baru 90 bulan 11 2023. Jadi ada 2 MK mengeluarkan putusan tadi mengenai berkampanye di pendidikan, ini mengenai usia. Jadi isi amar putusan itu berusia minimal 40 tahun atau sedang atau sudah atau sedang menjabat memegang jabatan melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Jadi itu lebih luas lagi amar putusan itu, sehingga mantan dari DPR anggota legislatif boleh calon presiden walaupun usia belum 40 tahun, pernah punya pengalaman dia mantan atau lagi menjabat sebagai anggota DPR boleh menjadi calon presiden. Nah, itu substansi yang saya tangkap seperti itu. Jadi banyak terjadi perubahan-perubahan mengenai pemilu ini, sehingga kalau kita sebagai mahasiswa hukum tidak mengikuti perubahan-perubahan tadi, kita ibaratnya tergiling oleh informasi tadi, sehingga kita memberi pendapat, oh tak boleh berkampanye di kampus, tak boleh ini sebagainya. Akhirnya kita terjadi gontok-gontokan dengan teman-teman sesama fakultas hukum yang notabene ya dia mencaleg itu. Kita malah support, malah mendukung, karena kan ada hak untuk dipilih, hak untuk memilih. Sementara kita mahasiswa ini semuanya udah punya hak untuk memilih kan, dan punya hak juga untuk dipilih. Nah, itulah gambaran pendapat dari saya mengenai pertanyaan dari Kos tadi. Pemilu ini kan juga disebut pesta demokrasi nih Bang. Ya. Pesta ini artinya bahagia nih kan, kita senang juga lah segala macam. Misalkan pasca putusan MK lah terjadi konflik persoalan di masyarakat, konflik sosial dan politik. Pesta yang harusnya kita rasakan bahagia, senang, pesta demokrasi, di masyarakat kita nih bentrok Bang. Nah, gimana nih caranya solusi dari Abang ini untuk menghindari konflik-konflik sosial politik di masyarakat menjelang pemilu ini? Nah, kalau mengenai kalau kita mengungkap bahasa pesta itu kan bahagia sebagainya, itu memang benar namanya pesta bahagia. Tetapi kita bisa melihat secara fakta antara Dasen sama Dasolen tadi, bahwasannya dengan kita melihat secara kenyataan sebelumnya orang semangat itu melihat Baiho suami ini balik, sekarang ini masyarakat santai aja, tak ada semangat. Itu buktinya bahwasanya masyarakat kenapa dia tidak gembira, karena mereka bingung, istilah sebentar berubah putusan ini, berubah ini putusan. Jadi siapa yang bisa dipercaya lagi? Nah, itu membuat masyarakat tak gembira lagi. Istilahnya apa namanya? Ini jurbil kan, jujur dan adil yang slogan pemilu. Ini mana lagi? Semuanya kepentingan partai politik, demi kepentingan golongan sebagainya. Jadi masyarakat, ya udahlah, yang penting jalannya aja lah.
Kalau saya suka ini saya pilih, kalau enggak ya udah kan. Itu buktinya tengok, baliho berapa banyak, tapi masyarakat cuek aja. Bukti bahwasanya masyarakat tak gembira. Contoh, kita diundang pesta, mendadak nyampe di sana masakannya apa ada ala kadarnya. Kemudian orang tak ada menyebut, kira-kira semangat nggak kita untuk makannya, untuk duduknya? Mungkin udahlah, yang penting saya datang, saya pergi lagi. Nah, gitulah gambaran kalau menurut saya. Saat ini kondisi seperti itu. Karena banyaknya ada perubahan-perubahan aturan-aturan sebagainya, jadi masyarakat udah tak semangat lagi dengan hal-hal eh, baliho ini sebagainya. Dengan banyak retorika di situ, janji-janji. Banyak aturan, akhirnya bini dia juga tak berubah juga nasib kan. Jadi kira-kira solusinya gimana tuh bang? Kira-kira solusinya biar masyarakat ini nggak terjadi konflik sosial di masyarakat kan begitu. Mereka tidak golput misalkan, mereka tidak ribut antara paslon sekian dengan sekian. Itu solusinya kira-kira gimana? Nah, ini boleh Bu Bendara menjawab solusinya? Saya tambahkan Ya. Ya. Begitu ini buat masyarakat sekarang ini kenapa biasa-biasa saja. Ini karena udah capek dengan janji-janji gitu kan, dengan janji-janji calon-calon ini kan. Satu lagi ya sekarang semaraknya dengan ada beberapa money politik gitu. Jadi money politik ini kita berhati-hati juga. Siapa sih gitu calon yang akan kita pilih ini untuk wakil rakyat kita ini yang akan memperjuangkan kita nanti di parlemen. Carilah yang amanah, satu lagi berkah buat kehidupan kita 5 tahun ke depan. Nah, jadi janganlah kita percaya dengan janji-janji. Sebanyak ini siapa aja yang sudah duduk menjadi dewan, yang sudah berbuat untuk masyarakat itu bisalah kita pilih gitu lagi kan. Tapi menurut saya lebih cerdas aja masyarakat untuk memilih siapa wakil rakyat. Karena ya udah temakan janji-janji. Janji-janji itu. Tapi saya tertarik juga nih Kak, saya tertarik membahas money politik juga nih jadinya. Yeah. Karena tadi disampaikan, saya kasih umpama misalkan ada seorang ibu yang memang memikirkan anaknya untuk membeli susu besok. Yeah. Ya, datang seorang paslon memang memberikan uang. Makanya saya berpikir memang di Indonesia money politik itu nggak bisa kita hindari. Yeah. Money politik nggak bisa kita hindari karena masyarakat kita, Bang. Karena masyarakat kita. Jadi saya pikir, kalau saya tuh berpikir money politik tidak akan bisa kita hindari. Tetapi mungkin kakak mungkin punya atau abang punya solusi bahwasanya money politik itu marilah kita hindari. Bahwasanya jangan percaya dengan uang, dengan janji segala macam. Mungkin kakak mereka dengan abang punya solusi dari. Baik, saya tambahkan ya dengan money politik. Saya hanya berpesan aja kepada adik-adik yang ada di Fakultas Hukum kita ini dan Fakultas Universitas Kepulauan Riau ya. Kita harus cerdas untuk memilih. Jadi gini, money politik ini, misalnya saya sebagai calon misalnya, saya berikanlah kepada seorang ibu 500.000 misalnya. Ada satu rumah itu 4 orang 2 juta. Jadi saya tunaikanlah uang itu kan. Jadi setelah sudah 5 tahun, sudah 3 bulan, dia butuh anaknya masuk sekolah. Nah, Bu, anak saya nggak dapat di sekolah tersebut, gitu kan? Jadi saya bilang, kan uang kemarin sudah ibu terima, saya tunaikan. Nah, ibu mau milih saya, cuma sampai di sana saja. Jadi hitungan satu hari itu tidak berlaku untuk 5 tahun. Jadi saya nangkap nih Kak, saya nangkap. Berarti kakak ini begini, hindarilah money politik untuk jangka panjang kita. Kira-kira begitu. Iya. 500.000 dibagi dengan 5 tahun itu hanya 500 rupiah. Segitunya harga suara kita per hari. Jadi kita harus memikirkan lagi 5 tahun ke depan seperti apa kehidupan kita dan seperti apa nanti
diperjuangkan di parlemen, hak-hak rakyat itu.